Nanti ada namanya radio frekuensi, yaitu menggunakan gelombang. Itu bertahannya jauh lebih lama. Tidak seperti injeksi. Jadi ada injeksi, ada radio frekuensi. Kalau injeksi dia nambahin cairan yang tadi nih. Tapi kalau cairan yang tadi mungkin bertambahnya hanya sebulan atau 2 bulan. Tapi kalau dia radio frekuensi pakai gelombang, dia bertahannya bisa 1 tahunan. Kalau memang dia dari ronsen ternyata sudah parah sekali nih, harus pembedahan, diganti bonggol, dokter jangka juga bisa. Jadi kita pelayanan di kita itu tidak semuanya ditindak-tindak. Jadi gak usah takut Bapak Ibu. Jadi kita semuanya berdasarkan SOP medis. Jadi SOP medis, kalau dia bisa fisioterapi dulu, fisioterapi dulu. Udah itu kalau nggak bisa baru manajemen nyeri. Kalau manajemen nyeri nggak bisa, udah mentok, baru kita pembedahan. Pembedahan itu pilihan terakhir. Orang takut kalau mau dioperasi. Saya juga takut kalau mau dioperasi. Gizi itu apa? Seringnya ke penyakit dalam gitu. Mungkin yang udah darah tinggi, kencing manis ya. Jadi kalau dokter spesialis gizi klinik itu bidang saya itu menangani kasus-kasus gizi atau nutrisi yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ke dokter jantung atau ke dokter penyakit dalam, darah tinggi gitu ya, Bapak Ibu garamnya dikurangin, tapi kan bingungnya ngurangin garam gimana gitu caranya. Nah itu saya yang biasanya akan mengatur pola makannya. Nah khusus hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Rumah Sakit Pajak untuk kita sharing ya Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrol aja terkait maksimal 30 tahun dia nanti akan rusak. Makanya ganti sendi itu dilakukan apabila memang betul-betul diperlukan. Ya nanti saya bahas kapan kita harus ganti sendi, kapan kita tidak harus. Buatan manusia 30 tahun udah top. Buatan Tuhan ada 60 tahun, 70 tahun belum rusak. Ya, oke. Ketika orang sudah di atas 60 tahun, secara ronsen sendinya rata-rata mulai menyempit. Jadi sudah mulai ada tanda pengapuran. Tapi yang ada gejala cuma 10%. Ya. Kenapa? Karena banyak faktor. Ada faktor foto, ada faktor kepadatan tulang, macam-macam faktornya berbagai. Sering pada wanita, pada orang gemuk, ada faktor genetik, ada faktor cedera, ada faktor lingkungan. Lingkungan itu kebiasaan. Penyuntikan aja dok, berikut diberikan obat. Dan selama ini saya pakai deker, cuman deker yang dikatakan dokter itu deker yang dari kiri ya, yang tanpa besi memang yang saya lakukan gitu kan. Cuman yang saya rasakan sekarang, saya tuh melangkah kurang lebih sekitar 200 meter itu udah terasa sakit lah, apalagi naik tangga gitu ya. Yang saya rasakan sekarang gitu dok. Nah barangkali saya mohon pendapatnya karena sudah ada gambar seperti ini. Barangkali langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu dok. Apakah dengan sistem yang lain cara pengobatannya atau memang sementara kita akan lakukan aja tetap penyuntikan selama 6 bulan sekali gitu dok. Mungkin itu dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saja bang ya Pak ya. Terima kasih Pak. Tanyaan bagus banget nih Pak. Tapi saya masih sakit. Saran saya pertama, kalau memang masih sakit ya kita naik radio frekuensi. Tidak ada salahnya dicoba. Tapi kita ikhtiar ya, coba aja. Tidak ada salahnya. Yang kedua, yang sudah kita lakukan kita coba tingkatkan. Contoh, Bapak tadi bilang saya sakit konektor tangga. Berarti udah benar-benar forbidden, tidak boleh naik turun tangga. Jadi coba-coba lagi. Kecuali memang terpaksa. Kalau terpaksa naik tangga, naiknya satu pelan-pelan. Yang kedua, kalau salah satu yang sakit, naiknya pakai kaki yang sehat, turun kaki yang kaki. Tapi kalau dua yang sakit, udah bingung nih kita naik yang mana ya. Gitu. Oke. Ya, dia prinsipnya tetap bertahap. Jadi terus kita evaluasi juga nih, kita sudah lakukan apa nih. Oke, saya juga sudah fisioterapi. Ya nanti fisioterapinya ditingkatkan. Pelatihan di rumahnya apa? Di sini ada komponen shock breaker-nya nih, masalah sendi, ada cairan sendi. Itu makanya sendi buatan Tuhan itu bisa tahan lama. Karena begitu dia bergeser rusak langsung diperbaiki sama sel-sel yang baru.
Makanya kalau ada karena faktor degeneratif sampai osteoartritis. Nah, yang kita masalah Lutut. pada Sebenarnya saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kalau dari segi gizi Pak, selain dari kebutuhan cairan, Bapak kalau saya lihat perutnya buncit. Berat badannya harus diturunin juga Pak, supaya beban ke lututnya berkurang. Ya, itu satu. Kedua terkait cairan, boleh tahu Pak berat badannya berapa sekarang? 74. 74. Tinggi badannya? 167. 167. Berarti Bapak udah kelebihan nih. Idealnya kan tinggi badan 167. Kalau usia di atas 40 tahun, berat badan ideal itu tinggi badan dikurang 100. Jadi berat badan ideal Bapak 67 kg sebenarnya. Nah, mau tahu cairannya seberapa banyak? Berat badan ideal berarti 67 kg. Bapak kan usia 70 nih. Dikali 25 mili. Itu kebutuhan untuk minum satu hari. Sudah, terima kasih. Oh, pasukan dapur dicoba ya pasukan belas. Ada yang ada saya ini resep dokter dari tadi ya. Mubri jangan dia. Dapat duit ya. Coba tolong diabadikan Bu. Oh, Itu ada fotografer. Bang, Jadi yang pulang jangan diambil buat panitia ya. oh Pak Kamu katanya.